Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, di sini kami berterima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar yang kami adakan di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja seminarnya. Saya di sini bersama 4 rekan-rekan saya. Yang pertama ada pemateri 1 yaitu Ayu Septiani. Yang kedua ada pemateri salah weh. Sabarlah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pemateri pertama ada Nathanael Simanjuntak, kemudian pemateri kedua ada Ayu Septiani, dan pemateri ketiga ada apa? Ya, pemateri ketiga ada Fitri Hairani dan pemateri terakhir ada Najwa Makfiro Nasution. Pemateri pertama boleh dimulai. Terima kasih kepada saudara moderator dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti seminar pada malam hari ini. Materi kami pada malam hari ini tentang quarter life crisis. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis ini merupakan masa yang bisa menimbulkan rasa stres bagi beberapa orang. Oleh sebab itu, pada masa quarter life crisis ini, orang yang mengalaminya diharapkan dengan menciptakan pikiran yang positif dan untuk terus melakukan sesuatu yang berarti. Dalam bahasa Indonesia, quarter life crisis merupakan krisis seperempat abad. Krisis seperempat abad ini biasanya terjadi pada usia 16 sampai 30 tahun. Dan orang yang mengalami quarter life crisis biasanya akan merasa khawatir, merasa bingung, dan tidak memiliki arah karena adanya ketidakpastian yang dialaminya dalam hidupnya. Biasanya orang yang mengalami quarter life crisis akan mencemaskan beberapa hal, seperti mencemaskan karir, mencemaskan masalah percintaan, keluarga, kehidupan sosial, dan yang lainnya. Itulah yang membuat pada masa quarter life crisis ini, terkadang orang merasa bahwa dia tidak memiliki tujuan hidup dan bahkan ia sering bertanya-tanya keberadaannya sebagai manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Nathanael Simanjuntak. Di sini kita ada penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Septiani. Kepada Ayu Septiani dipersilakan. baiklah, terima kasih untuk waktu dan juga layar yang sudah diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi, yaitu mengenai pengertian dari quarter life crisis, yang mana quarter life crisis ini terjadi pada orang-orang atau individu-individu yang baru menginjak masa dewasa awal. Yang seperti kita tahu bahwa dewasa awal ini yaitu merupakan masa yang bermasalah. Jadi orang-orang yang tidak bisa melewati masalah-masalahnya itu mengalami yang namanya fase quarter life crisis. Nah, di sini ada beberapa penyebab quarter life crisis. Bisa teman-teman lihat ada 7 penyebab. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adanya masalah finansial atau pekerjaan. Seperti yang kita tahu kan finansial ini yaitu berkaitan dengan yang namanya uang. Dan uang ini kan kita hasilkan dengan cara bekerja. Nah, tuntutan-tuntutan dari luar yang mana kita diharuskan di usia dewasa awal ini harus bisa menghasilkan uang atau mandiri secara finansial, menyebabkan diri atau individu itu mengalami yang namanya kecemasan dan juga perasaan stres, yang mana dia memiliki kemandirian dalam dituntut untuk mandiri secara finansial, namun dia masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Lalu yang kedua ada sedang merintis dan merancang masa depan. Nah,
kita dimulai dari umur 18 tahun ini kan kita sudah merancang masa depan kita ini akan seperti apa ya. Misalnya nanti di usia 18 kita kuliah, nanti misalnya usia di 24 tahun atau 23 tahun kita bisa lulus, terus bisa langsung kerja. Nanti bisa langsung kerja, kita bisa membiayai hidup kita sendiri. Nah, kita mempunyai plan untuk diri kita sendiri. Namun untuk orang lain, kita dituntut untuk bisa melakukan semua itu harus serba mulus, nggak bisa melewati masa-masa sulit. Jadi kalau misal lulus kuliah itu misalnya harus bisa langsung kerja. Kita sendiri yang mengalami kuliah ini kan kita tahu kalau kita mencari kerja itu kita harus menyesuaikan dengan karir kita, dengan jurusan kita, harus disesuaikan dengan nantinya kedudukan yang kita ambil dan juga menyesuaikan gaji berapa yang akan kita terima. Lalu yang ketiga juga ada sedang menjalani hubungan romantis untuk pertama kalinya. Nah, pada fase quarter crisis life ini, orang-orang atau individu-individu yang baru menjalani hubungan romantis ini mengalami kebingungan. Di satu sisi dia di masa dewasa awal itu kan ada yang namanya masa reproduktif dan juga masa komitmen. Nah, dua fase ini yang membuat satu individu itu mengalami kesulitan. Nanti dia ada satu plan yaitu untuk berkomitmen dengan hubungan dia dan juga dengan hidup dia, sedangkan di di pilihan lain dia harus melewati masa reproduktifnya itu, yaitu harus lebih semangatnya dalam berkarir dan juga mengembangkan bakatnya. Jadi hal itulah yang bisa membuat suatu individu itu merasa kebingungan, dia harus ngikutin yang A, yaitu menjalin hubungan, atau yang B, harus mengikuti karirnya ini. Lalu yang keempat ada putus cinta setelah menjalin hubungan serius dalam waktu yang lama. Ini maksudnya bukan kayak putus cinta terus nanti dia trauma. Bukan seperti itu. Maksudnya itu kayak misalnya dalam satu keluarga nih, dia ada ibu dan juga ada seorang ayah. Seorang ayahnya ini kan pasti dia bekerja gitu kan untuk memenuhi nafkahnya, memenuhi keperluan keluarganya. Sedangkan seorang ibu ini kan kadang ada perempuan gitu yang nggak suka ditinggal jauh. Jadi seorang ayah ini bisa dia meninggal, misalnya dia pergi keluar kota untuk bekerja. Misalnya kalau keluar kota itu pendapatannya lebih banyak kayak gitu. Padahal di sisi lain si istri ini dia nggak suka ditinggal, dia nggak suka yang namanya LDR. Dia suka dipeluk kayak skinship, tapi dia nggak suka kayak hubungan jarak jauh. Jadi itulah yang bisa ngebuat kayak hubungan yang tadinya yang lama itu jadi putus seperti itu. Baru yang kelima, adanya teman sebaya yang mencapai impiannya. Nah, ini terkadang kita suka yang namanya iri. Terus suka membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kayak misalnya si A bisa ini, tapi kok aku masih di sini-sini aja, dia udah maju kok aku masih di sini-sini aja, dia udah jadi CEO, kok aku masih jadi belum masih jadi pengangguran aja kayak gitu. Kita suka membandingkan diri kita. Jadi kita sebagai individu akan merasa yang namanya emosional dan juga tekanan batin dan juga stres karena kita melihat orang lain itu bisa sukses, padahal kita masih tertinggal di belakang. Nah, lalu yang keenam ada sedang membuat keputusan pribadi. Nah, ini bisa disebut sebagai induk dari penyebab dari quarter life crisis ini, di mana pilihan keputusan pribadi inilah yang akan mempengaruhi kayak mana jalannya hidup kita. Misalnya keputusan pribadi ini, misalnya kita misal mengikuti suatu perusahaan gitu kan. Terus nanti kita bakal bertanya nih ke pribadi kita, keputusanku udah benar belum ya? Aku ikut ke sini, apa aku ikut ke sana aja? Apa aku ikut perusahaan A aja atau yang B atau yang C? Kayak gitu. Jadi banyak rasa pertanyaan-pertanyaan dan ketidaksesuaian dalam diri individu yang membuat rasa cemas tersendiri dalam diri individu tersebut. Lalu yang ketujuh ada hidup mandiri untuk pertama kalinya. Ini hampir sama seperti yang nomor 6. Ini istilah mengambil keputusan kan kayak biasanya
kalau kita hidup bersama keluarga, misalnya kalau kita mengambil keputusan kan kita rundingkan dulu kayak mana jalan bagusnya. Tetapi kalau kita udah hidup mandiri, kita bisa mengambil keputusan kita sendiri. Nah, keputusan kita inilah yang membuat kadang kita merasa kebingungan. Apakah keputusan yang kita ambil ini sudah benar atau tidak? Nah, itulah yang bisa menyebabkan yang namanya individu akan mengalami quarter life crisis. Oke, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Ayu Septiani. Kita masih ada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri Hairani. Kepada Fitri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda quarter life crisis. Yang pertama itu merasa bingung terhadap masa depannya, yang dimana seseorang mengalami ketidakpastian dan kebingungan mengenai arah hidup dan pilihannya menuju capai tujuan hidupnya. Pada quarter life crisis ini, yang dimana individu mencari makna hidup dan merenungkan jalur menuju masa depan. Contohnya itu kayak ketidakpastian pada karirnya yang seseorang mungkin akan merasa bingung tentang pilihan karirnya yang tepat. Yang kedua itu ada cenderung sulit membuat keputusan. Contohnya itu kayak mengelola uang sendiri, seperti memilih antara berinvestasi atau menabung atau menghabiskan uangnya sendiri. Ini tuh pasti akan menjadi keputusan yang sulit bagi dia gitu untuk mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada merasa kurang termotivasinya untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Ini tuh dia menggambarkan kondisi bahwa seseorang kehilangan semangat atau dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Contohnya itu pada diri kita sendiri lah kan, yang selalu membuka ponsel kita untuk men-scroll TikTok, contohnya setiap hari tanpa variasi. Ini itu akan menyebabkan kebosanan dan kemudian nggak ada gitu motivasinya untuk rutinitas sehari-harinya. Dan yang terakhir itu ada merasa terjebak dengan keadaan yang tidak disukai. Ini mengacu pada perasaan ketidakpuasan atau ketidaknyamanan yang muncul ketika seseorang merasa terikat pada situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dia. Ini tuh bisa mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan, atau lingkungan sosialnya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Najwa Malkiro. Kepada Najwa Malkiro. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengatasi quarter life crisis. Yang pertama itu ada tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, fokus pada kemampuan diri sendiri. Memfokuskan diri pada kemampuan diri sendiri lebih baik daripada membandingkan diri dengan orang lain. Dan kenali dan hindari pemicu yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Lalu, selanjutnya adalah lakukan sesuatu yang berarti bagi Anda. Contohnya itu seperti membantu orang lain. Membantu orang lain dapat memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang besar. Dan menghargai hidup juga dapat membuat kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan memberikan rasa kebahagiaan dan kepuasan. Selanjutnya, ubah rasa khawatir menjadi tindakan. Contohnya itu menjaga diri sendiri. Fokus pada perawatan diri sendiri seperti olahraga, meditasi, atau aktivitas yang menenangkan dapat membantu mengalihkan rasa khawatir menjadi tindakan positif. Selanjutnya adalah mulai cintai diri sendiri. Contohnya itu seperti merawat diri secara fisik, emosional, dan spiritual, seperti dengan melakukan me time, membersihkan dan menata rumah, serta menjaga kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah bercerita dengan orang terdekat. Dengan berbagi cerita, kita dapat memperkuat hubungan dengan orang terdekat dan saling memberikan dukungan serta inspirasi. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi dengan senang hati. Saya harap dari seminar ini teman-teman semua dapat mengambil pelajaran. Jadi jika teman-teman ada yang mengatasi quarter life crisis akan masa depan, teman-teman bisa mengimplementasikan cara-caranya untuk mengatasi
fase itu. Dari yang dijelaskan rekan-rekan kami tadi, teman-teman bisa mengimplementasikannya ke kehidupan teman-teman semua. Selesai sudah seminar yang kami lakukan hari ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga teman-teman selalu dihadapkan dengan hal-hal yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah, amin. Baik, sini saya akan mengucapkan salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, udah selesai. Matiin aja.